ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وضع السعادة يا ربي وضع السلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وضع المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لعلك رسول عظيم عزيز عليك صلى الله عليه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفت يدي ردا العالمين يا مهيل الجود
ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى حسن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan,
para asatid, para sepuh, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia ini senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani, lapang rezekinya, mudah urusannya, dan kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, dan juga tidak lupa salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada pemimpin umat manusia, juga para sahabat dan keluarganya, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ila anqal al-maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama asyratu khisalin yabghudullahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin. Al-bukhlu minal aghniya wal kibru minal fuqara wat tama'u minal ulama wa qillatul haya minan nisa wa hubbud dunya minasy syuyuh wal kasal minas syuban wal jur minas sultan wal jubun minal ghuzati wal ujub minaz zuhad. Sebagian ulama ahlul hikmah mengatakan asyratu khisalin, ada 10 perkara yabghuduhullah subhanahu wa ta'ala, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min asyrati anfus, dari 10 perkara tersebut. Artinya 10 perkara ini dibenci oleh Allah. Namun ketika 10 perkara yang dibenci itu dilakukan oleh 10 perkara manusia, akan lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 perkara ini dibenci, termasuk perkara yang buruk. Namun ketika dilakukan oleh 10 macam manusia, maka akan menjadi lebih dibenci lagi oleh Allah, lebih buruk lagi. Yang pertama, al-bukhlu minal agniya. Yang pertama adalah al-bukhlu, pelit, kikir. Nah, pelit ini termasuk perkara yang buruk. Ya, namun lebih buruk lagi, lebih dibenci lagi oleh Allah ketika yang pelit itu minal agniya, orang yang kaya. Ya, sing sugi ngacung tangane. Ya, bakal sugi aja medit. Iya. Jadi pelit ini perkara yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Siapapun yang pelit ya dibenci. Akan tetapi Allah lebih benci lagi ketika pelit tersebut nempel sama orang yang kaya. Pendate beli sugi medit ya wajar, ngaku mangan bae kengelan je. Tapi kini wong sugih, oh ya, duniane pirang-pirang, medit arep nganggo apa to li? Oh ya, jadi pelit dari orang yang kaya merupakan perkara yang paling dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perkara yang kedua adalah wal kibru minal fuqara. Sombong. Sombong merupakan sifat yang buruk. Bahkan iblis terusir dari surga disebabkan sombong. Namun lebih buruk lagi ketika sombong tersebut minal fuqara, nempel sama orang miskin. Wis pelarat sombong. Ya. Apa? Ya.
Wong sugi sombong maya ana wajar-wajare lah. Ana sing diedeke nekaken. Kiin melarat sombong. Ya. Jadi sombong ini sifat yang buruk yang dibenci. Namun Allah Ta'ala lebih benci lagi kepada orang yang miskin, yang fakir tapi sombong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sombong, dari pelit, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Dari Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajul, apabila seseorang mengatakan halakan nas, manusia itu celaka, fa huwa ahlakuhum, maka yang lebih celaka adalah orang yang miskin tapi sombong. Orang miskin sombong. Kemudian berikutnya adalah wattama'u minal ulama, dan rakus, sifat rakus minal ulama dari orang alim, dari ulama. Ya, ulama akan tetapi sifatnya rakus, tamak, nggak bisa qanaah, nggak bisa menerima apa yang telah ditentukan, tapi semangat mengejar-ngejar urusan duniawi. Qila lamma nataqa Musa alaihi salatu wassalam bi dzikri tama' faqala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dikatakan ketika Nabi Musa alaihi salam menyebut kata toma atau menyebut yang berhubungan dengan tamak, ya, ucapan Nabi Musa kepada Nabi Allah Khidir, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Nabi Khidir, kalau engkau berkehendak maka engkau bisa menjadikan upah atasnya. Ya, ada kata-kata upah sudah menunjukkan tamak. Maka Nabi Khidir menjawab, hadza firaqu baini wa bainika. Inilah perpisahan antara saya dan antara dirimu. Artinya wis beli pantes lagi harapan goleti ilmu sing kita wis beli pantes. Ya wis masih mending pisahan bae nyambung. Nah, ya. Karena ilmunya Nabi Khidir ini hakikat, sedangkan Nabi Musa syariat. Ya disambung-sambungaken ya angger beli nyambung. Hadza firaqu baini wa bainik. Lalu berikutnya waqillatul haya minan nisa. Termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu minan nisa, dari kalangan perempuan. Ya, wong wadon beli duwe isin. Nah, ini perkara yang merupakan dibenci oleh Allah. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasulullah bersabda, man lam yakun lahu haya, barang siapa yang tidak mempunyai malu, fala dinalahu, maka tidak punya agama baginya. Ya, jadi dari wong wadon kudu isin. Ya, malu kepada orang yang bukan muhrim, malu kepada Allah, malu kepada Rasul. Aja dari wong wadon apa rane joget-joget bae ning TikTok. Iya. Dari wong wadon joget-joget bae setorai foto maning cepret upload. Ya wis fotoe palsu iku. Iya ning foto mah glowing. Luru asliye. Iya. Nah, itu perempuan yang tidak punya malu, ya. Memamerkan dirinya.
untuk semua umat manusia yang membuka-buka medsos. Nah, jadi perempuan harus punya rasa malu yang lebih besar. Wa man lam yakun lahu haya fid dunya, dan barang siapa yang tidak punya malu di alam dunia, lam yadkhulil jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena malu ini bagian dari iman. Al haya'u minal iman. Malu ini termasuk iman. Lalu berikutnya wa hubbud dunya minasyuyuh. Perkara yang dibenci oleh Allah adalah cinta dunia. Siapapun yang cinta terhadap dunia, ya dibenci oleh Allah. Namun Allah Ta'ala lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua tapi masih mencintai dunia. Hubbud dunya minasyuyuh. Artinya apa? Wong bakal wis tua, ya kudu sadar diri. Ya, sebentar lagi akan menghadap ilahi, mempersiapkan bekal yang banyak, sembahyang sing wekel, ngaji sing istiqomah, pahala dikumpulaken. Ya, bari sapa bae welas asih loman, aja luru musuh, aja tukaran. Harusnya kan seperti itu. Ya, menjadi contoh bagi yang lainnya. Tapi ketika ada orang yang sudah tua masih seneng banding dunia, ya ini orang tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih nom si seneng dunia ya wajar. Ya, waktune nyandang, waktune berhias, waktune bayari mayoran. Ya. Barang kini wis tua masih dunia bae. Seakan-akan usia masih dawa. Nah, jadi orang kalau sudah tua harusnya semakin mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Qala Abu Bakar Al-Muraghi Al-Aqil. Abu Bakar Al-Muraghi mengatakan orang yang berakal itu mandabaro amrod dunia bil qanaah wat taswif. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengatur perkara dunia dengan qanaah, dengan menerima apa adanya. Ya, yang datang dari Allah terima, syukuri. Jangan menggebu-gebu mengejar urusan dunia sampai-sampai meninggalkan kewajiban. Apalagi sampai tidak memperdulikan arpan halal, arpan haram, sing penting oleh dunia. Jangan. Nah, sehingga kata beliau orang yang berakal itu orang yang mengatur urusan dunia bil qanaah, menerima apa adanya. Karena itu merupakan hal terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat taswif, dan menunda-nunda. Ini urusan dunia ditunda enggak masalah. Sekarang belum dapat, masih ada besok. Besok belum dapat rezeki, masih ada lusa. Lusa belum dapat juga, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Ini kalau urusan dunia enggak apa-apa ditunda-tunda. Wa amarul akhirah bil hiris, dan orang yang berakal adalah mengatur urusan akhiratnya bil hirsi, dengan cepat-cepat, wa ta'jil, bergegas, penuh semangat, tidak boleh ditunda-tunda. Giliran malam Rebo ngaji Islam madraga, ana Rebo maning je. Iya, akhirnya beli teka maning, ana Rebo maning, beli teka maning, ana malam Rebo maning. Akhirnya pengen teka isin, wis kesuwen sih. Iya. Jadi urusan akhirat nggak boleh ditunda-tunda. Ya, kalau hati kita membisikkan ingin sedekah, langsung lakukan sedekah.
Ingin ngaji langsung baca Quran, ya, ingin sholawat langsung baca sholawat, jangan ditunda-tunda. Kalau amal kebaikan ditunda-tunda, ya wis setane keberagen, malah dibisiki, diemposi, iya wis komaning baik, ya ngobrol bae dikit, ya gampang sholawatan mah, ya akhirnya sampai kelalen. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan qanaah dan bisa menunda-nunda, dan mengatur urusan akhirat dengan penuh semangat dan bergegas-gegas, tidak boleh ditunda-tunda. Lalu berikutnya wal kasalu minasyuban. Perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah malas. Malas dari anak yang masih muda, tenaga masih akeh, waktu masih pirang-pirang, ya semangat masih anak tapi males. Ya ini perkara yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan wong tua males ya masih wajar. Ya bukan loyo, lempoh, pegel, kin mah masih enom. Ya, tapi males. Ya dibocah nom gawas saja males. Ya sing semangat mumpung masih nom. Wal jur minas sultan, dan perkara yang dibenci oleh Allah adalah jur, zalim. Perbuatan zalim minas sultan, dari raja-raja, atau sekarang dari pejabat, dari pemimpin. Perbuatan yang zalim dari para raja, dari para pemimpin, ini merupakan perkara yang paling dimurka oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arda sultanan, barang siapa yang membuat ridho raja, membuat senang para pejabat, bima yuskhitu rabbah, dengan sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka, kharaja min dinillahi ta'ala, maka dia telah keluar dari agamane Gusti Allah. Wal jubun minal ghuzati, dan penakut, ini merupakan perkara juga yang paling dibenci. Penakut dari mana? Dari pasukan perang. Ya, sangkala dari pasukan perang tapi penakut. Ya, durung perang wis mundur. Ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wal ujub minaz zuhad, dan ujub, membanggakan diri dari orang yang zuhud. Rasul bersabda, man hamidan nafsah, barang siapa yang memuji dirinya, ala amalin soleh, atas amal solehnya, faqad dhalla syukru wa habitu amaluh, maka pahalanya itu telah hilang. Ya, misalkan saya habis baca Quran, kemudian saya merasa bangga dengan bacaan Quran saya, cerita-cerita ya, dengan kebanggaannya, maka pahalanya hilang. Sehingga amal soleh ya sudah lakukan, jangan dibuat bangga-banggaan. Ya, lakukan semata-mata karena Gusti Allah, tidak boleh untuk bangga-banggaan. Waruya aidan ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, yalbasu sauban, yang memakai baju, liyubahiya bihi, dengan niat untuk membanggakan diri dengan bajunya tersebut, fayandurun nas, agar manusia melirik, melihat, ilaihi, kepadanya, illa, melainkan, lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah, maka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari
kiamat. Ya, pakai baju yang mahal dengan apa ujub, ya, dengan niat dan tujuan supaya wong ki pada ngelirik, ya. Atau bukan baju saja, gelang keroncong emas misalnya, kalung segede gaban, ya, dengan niatan apa? Niatan yang buruk tadi, supaya dilirik, supaya diomong wong sugih, supaya menusa pada deleng. Nah, ini nanti di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warwi anhu sallallahu alaihi wasallam qol, wahai habni Adam, celaka wahai manusia, kaifa yazhu wa innama huwa jifatun, bagaimana dia sombong, wa innama sesungguhnya huwa jifatun, manusia itu adalah bangkai, yu'dhi man marrobihi, ya, akan tersakiti ketika dilewati oleh bangkai tersebut. Ibn Adam min turab, manusia itu dari tanah. Khuliqa wa ilaihi yasir, dicipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya, sering saya sampaikan manusia itu kemana-mana membawa WC berjalan. Iya, manusia WC berjalan, mules boleh di WC, ya, pengen nguyuh boleh di WC, ya. Untung bae ditutupi ning Gusti Allah, mambune beli metu. Nah, ya, lamun dia mambune metu wis. Ya, beli bisa ngumpul-ngumpul kayak kenen. Ya, hakikatnya manusia ya seperti itu. Ya, dicipta dari tanah, ketika hidup ya WC berjalan kemana-mana, mati masuk ke dalam tanah, jadi rebutannya cacing. Ya, maka yang setia menemani orang sampai ke alam kubur, ya bukan harta, bukan mobil, bukan rumah megah, akan tetapi amal perbuatan. Ya, sampai istrinya, suaminya, anaknya yang gak bakal mau menemani orang yang telah meninggal dunia sampai ke kuburan, laka senggelam. Yang setia hanya amal perbuatan. Kalau perbuatannya baik bagus, alhamdulillah, alam kuburnya terang, alam kuburnya lapang, alam kuburnya akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amalnya bejat, gak mau ibadah, dosa terus-terusan, naudzubillah, ya di kuburnya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kubur ini merupakan pertama alam akhirat. Ya, kubur merupakan pertama alam akhirat. Ketika di kuburnya mendapat nikmat, mendapat kemudahan, maka setelahnya akan diberi nikmat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika di alam kuburnya dipersulit, disiksa oleh Allah, kesananya pun akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang masih hidup dianjurkan banyak-banyak mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia, mumpung masih ada kesempatan. Entah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, ya tiap malam Jumat bacakan Yasin, bacakan tahlil. Ketika sedekah niatkan hadiah untuk fulan bin fulan, hadiah untuk fulan bin fulan, ya. Karena orang yang meninggal itu diibaratkan kal ghariqil mutaghawis, mal mayyit kal ghariqil mutaghawis. Orang yang telah meninggal dunia itu tidaklah seperti, melainkan seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Ya, wong kelelep jaluk tulung, itu gambaran orang yang meninggal dunia. Jaluk tulung ning siapa? Ya ning anak putune, ning keluargane, ning sedulure, supaya dongak,
supaya memintakan ampunan, supaya memberikan mengalirkan pahala. Ketika orang meninggal dunia mendapatkan aliran pahala, ya, entah itu pahala baca Quran, pahala Yasin, pahala tahlil, pahala sedekah, maka apa yang dirasakan orang yang meninggal dunia? Yang dirasakan adalah mendapatkan sesuatu yang paling berharga, melebihi harganya dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Ya, maka jangan dilupakan, kirimkan pahala-pahala untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maghalatul Ashirah, magalah yang ke-10, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuh. Kata Nabi, afiyah itu terdiri dari 10 macam. Afiyah, sehat afiat, ya, afiah itu ada 10. Khamsatun fid dunya, 5 ada di alam dunia. Wa khamsatun fil akhirah, dan 5 lagi ada di akhirat. Fa amalati fid dunya, adapun 5 afiah di alam dunia adalah yang pertama al-ilmu. Kalau kita sering duduk di majelis ilmu, sering mencari ilmu, sering mendapatkan ilmu, maka kita diberikan afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua al-ibadah. Afiyah yang kedua yang ada di alam dunia adalah ibadah. Kalau kita sudah beribadah, berarti kita diberikan afiyah oleh Allah. Yang ketiga warizku, rizki, baik rizki berupa uang, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Minal halal, rizki yang halal. Lalu berikutnya yang keempat wasobru ala syiddah, sabar atas perkara yang sulit, ya, sabar atas perkara yang berat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan menjalankan salat. Itu juga termasuk afiyah di alam dunia. Dan yang kelima wasyukru ala nikmah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk afiyah yang ada di alam dunia. Jadi 5 afiyah di alam dunia. Pertama ilmu, kedua ibadah, ketiga rizki yang halal. Tapi kalau rizki yang tidak halal, ini tidak termasuk afiyah, ini azab, ya. Yang termasuk afiyah rizki yang halal. Yang keempat sabar, dan yang kelima syukur. Lalu kemudian wa amallati fil akhirah, adapun afiyah yang nanti diberikan oleh Allah di akhirat juga ada 5. Fa innahu yati malakul maut birrahmati wal lutuf. Yang pertama afiyah termasuk di akhirat adalah yang pertama, ketika datang malaikat maut pencabut nyawa, datangnya dengan kasih sayang dan lemah lembut. Ketika nyawa kita dicabut pelan-pelan, penuh kasih sayang, lemah lembut, sehingga tidak merasakan sakit. Ini termasuk afiyah di akhirat. Lalu yang kedua, la yurawwi'uhu munkar wa nakir fil qabri, tidak ditakut-takuti oleh malaikat munkar dan nakir ketika sudah berada di alam
kubur. Ya, kalau sudah berada di alam kubur ketemu dua malaikat tidak ditakut-takuti, justru dibahagiakan, justru diberikan nikmat di alam kubur. Ini termasuk afiah di alam akhirat. Lalu berikutnya yakunu aminan fil faza'il akbar, diberikan keamanan. Diberikan keamanan oleh Allah. Kapan? Ketika orang-orang kafir diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Wong kafir, wong munafik, wong pirang-pirang dosa digiring kongkon mancing neraka. Nah, dia diberi keamanan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya adalah tumha sayi'atuhu wa tuqbal hasanatuh, keburukannya dihapus dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk afiah di akhirat. Dan yang kelima adalah yamurru ala sirat, menyeberangi di atas jembatan, kalbarqil lami, seperti kilat yang menyambar. Fayadkhulul jannata fis salamah, maka dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya doa itu seperti yang saya sampaikan dulu, gak usah panjang-panjang, yang pendek cukup. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta afiah dunia maupun akhirat. Cukup ku rezeki manjing, sehat manjing, ya selamat sing siksa kubur, ya nyebrang siratul mustaqim selamat, diberi kesehatan, wawis dipai segala-galane ning Gusti Allah. Ya doa sing pendek-pendek ki dia pali. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Bisa beli Bu? Allahumma inni as'aluka al afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil. Wis kunku doa komplit kunku. Jaluk duit kuun dongane, jaluk sehat kuun dongane, jaluk selamat dunia akhirat ya kuun dongane Bu ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diberi ketenangan, kebahagiaan dunia maupun akhiratnya, dan kita semua dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Ala hadiniya wa likulina salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon beri maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.